Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Fisika Statistik ingin mempresentasikan mengenai The Thermodynamic Equilibrium State dengan materi 17.1. Adapun dari kelompok 7 sendiri ada saya sendiri yaitu Riki Hafiz Wildani dengan NIM 081911333065. Dan saya Muhrafli Ubarok dengan NIM 081911333043. Dan saya Liha Dewi Ayu dengan NIM 081911333044. Oke, mungkin bisa di next. Oke. Jadi pada sistem termodinamika di gambar di samping terdapat 3 variabel independen yaitu U, F, dan N. Diasumsikan bahwa gas adalah zat murni, spesifikasi volume V menyatakan adanya tingkat energi EJ dengan degenerasi GJ, serta spesifikasi massa N dan energi U menempatkan kedua kendala dalam keadaan makrosistem yang dapat dinyatakan sebagai rumus berikut, yaitu rumus 17.1 dan rumus 17.2. Mungkin bisa di next. Konsep ini mengasumsikan bahwa semua keadaan makro dan mikro yang konsisten dapat diakses oleh sistem. Keadaan makro tidak memiliki kemungkinan yang sama, jadi dapat dianalisis probabilitasnya untuk menemukan sistem pada berbagai keadaan makro sesuai gambar di samping, yaitu figur 17.2. Walaupun kesetimbangan sistem dikenali dalam sebuah sifat dinamis, namun dengan sistem yang terus-menerus melewati satu microstate ke microstate lain, karakteristik ini tidak dapat diamati pada level makroskopis, sehingga semua keadaan dalam microstate diasumsikan dengan sistem yang sesuai dengan macrostate yang hampir identik. Adapun perhitungan properti dan perilaku sistem ini dilakukan dengan meninjau probabilitas yang terbesar pada makrostate di mana mewakili kumpulan makrostate yang lainnya. Kemudian diasumsikan bahwa perkiraan statistik Boltzmann itu adalah valid, maka probabilitas makrostate pada equation 16.32 dapat ditulis menjadi ln W sama dengan jumlah dari NC ln GC min ln NC, atau ln W sama dengan jumlah NC ln GC min NC ln NC plus NC. Mungkin bisa di next. Kemudian untuk menemukan makrostate dengan probabilitas tertinggi atau maksimum W, maka persamaan ln W dapat diturunkan sehingga didapat persamaan sebagai berikut, yaitu turunan dari ln W adalah jumlah dari ln GC per NJ, kemudian dNJ sama dengan 0. Kemudian dari paksaan sistem sendiri dapat bisa menjadi turunan dari N sama dengan sigma dNJ sama dengan 0, dan turunan dari U sama dengan sigma EJ dNJ sama dengan 0. Kemudian dari maksimum dari W dapat ditemukan dengan metode pengganda Lagrange sehingga didapat persamaan sebagai berikut. Adapun nilai C yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Mungkin bisa di next. Adapun jika dipilih koefisien dari dN1 dan dN2 secara identik adalah 0, maka didapat ln N1 per G1 sama dengan alpha plus beta 1 sama dengan 0, dan ln N2 G2 sama plus alpha plus beta E2 sama dengan 0. Atau didapat bentuk umumnya yaitu ln NJ per GJ plus alpha plus beta EJ sama dengan 0. Karena untuk semua nilai J maka dapat ditulis dalam bentuk lain yaitu NJ GJ E min alpha E min beta EJ. Persamaan ini biasa dikenal dengan hukum distribusi Boltzmann, di mana dapat menentukan distribusi yang paling mungkin dari partikel di antara energi level yang ada.
selanjutnya saya dijelaskan oleh Berikutnya ini merupakan gambar 17.3, yaitu grafik dari sifat eksponensial dari fungsi distribusi Boltzmann, yang mana kita melihat bahwa pada sumbu X menunjukkan NJ per GJ atau perbandingan jumlah partikel terhadap degenerasi energi, kemudian sumbu Y merupakan EJ atau energinya. Nah, di situ kita bisa melihat adanya garis eksponensial dari titik maksimum hingga akhirnya akan terus melandai seperti itu. Kemudian di situ terdapat garis mendatar yang menunjukkan adanya level-level tingkatan energi. Nah, dari grafik ini diketahui bahwa mulai dari NJ per GJ dari nilai kecil ke nilai maksimum itu menunjukkan adanya hubungan eksponensial. Kemudian untuk analisis perhitungannya, dari persamaan sebelumnya, kita dapat mengubah bentuk baru, rumusan baru, dengan memisahkan ME eksponensial minus alpha menjadi NJ sama dengan GJ eksponensial minus alpha dikali eksponensial minus beta EJ. Dikarenakan alpha dan beta merupakan pengali Lagrange yang sifatnya terpisah atau sendiri-sendiri, sehingga GJ dan juga eksponensial minus beta EJ akan menjadi bentuk baru atau rumusan baru. Nah, kemudian dengan mensubstitusi persamaan 17.13 ke 17.1, kita akan memperoleh perumusan untuk mengetahui keseluruhan jumlah partikel di masing-masing keadaan, yaitu diperoleh NJ sama dengan eksponensial minus alpha dikali sigma J GJ eksponensial minus beta EJ. Di sini eksponensial minus alpha diletakkan di luar sigma dikarenakan yang dipengaruhi oleh makrostat itu hanyalah GJ dan juga eksponensial minus beta EJ, sedangkan eksponensial minus alpha itu tidak terpengaruh oleh J. Nah, setelah dianalisis lagi, kita dapat mengetahui bahwa sigma J GJ eksponensial minus beta EJ itu merupakan perumusan dari fungsi partisi atau Z. Nah, kemudian dari persamaan fungsi partisi sebelumnya, kita dapat mengubah bentuk persamaan 17.14 ke dalam bentuk lain dengan cara menguraikannya terlebih dahulu. Diperoleh eksponensial minus alpha itu sama dengan N per Z. Nah, dari persamaan tersebut kita dapat memperoleh bentuk baru dari persamaan keseluruhan jumlah partikel dari masing-masing step, yaitu NJ sama dengan N per Z dikali GJ dikali eksponensial minus beta EJ. Nah, kemudian dari analisis sebelumnya kita dapat memperoleh energi dalam atau U yang berkaitan dengan jumlah partikel, yaitu U sama dengan N per Z sigma J dikali GJ dikali EJ dikali eksponensial minus beta EJ. Nah, apabila kita tadi mendapatkan energi dalam yang berkaitan dengan fungsi partikel keseluruhan dari masing-masing keadaan, selanjutnya kita dapat memperoleh energi dalam yang berhubungan dengan fungsi partisi. Seperti yang diketahui bahwa fungsi partisi yaitu fungsi terhadap beta dan volume. Sehingga kita dapat memperoleh bentuk lain dari fungsi partisi, yaitu dz per dB terhadap volume sama dengan minus sigma J GJ eksponensial minus beta EJ dikali EJ. Nah, dari bentuk baru fungsi partisi ini kita dapat memperoleh energi dalam atau U yang berkaitan dengan fungsi partisi, yaitu U sama dengan minus N per Z dikali do Z per do beta terhadap V. Yang mana persamaan 17.22 ini memiliki makna bahwa apabila pada sebuah sistem secara statistik dapat menghitung Z atau fungsi partisi, maka besaran statistik lainnya itu dapat diketahui seperti energi dalam atau U. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.